Bab 1060. Jatuh cinta dengan orang yang mustahil. Melihat dia membawa hadiah, Audrey sepertinya sengaja membuat ruang. Gita juga merasa tidak enak mengabaikannya lagi dan terpaksa berinisiatif untuk menyapanya. Ketika Arthur Xiao dipanggil oleh Gita, dia kembali sadar. Dia datang hari ini untuk memberikan hadiah. Dan dia baru mengetahui berita bahwa Gita akan membuka toko hari ini, jadi dia berinisiatif mengikuti Tuan Muda Ye. Setelah masuk, dia menemukan bahwa gadis kecil yang dia rindukan siang dan malam telah kehilangan banyak berat badan. Meskipun itu membuatnya terlihat lebih cantik dari sebelumnya, tetapi Arthur Xiao merasa kasihan padanya. Dia menyadari bahwa dia tetap lebih menyukai Gita dengan sedikit baby fat di wajahnya. Dia terlalu kurus sekarang. Selamat atas pembukaan toko baru. Aku baru mengetahui beritanya hari ini, jadi hadiahnya dipilih dengan tergesa-gesa. Aku harap kamu menyukainya. Arthur Xiao melangkah maju dan menyerahkan hadiahnya. Dan Audrey Han, yang sedang berjalan menaiki tangga, otomatis mendengar kata-kata Arthur Xiao. Sudut mulutnya berkedut, dan diam-diam mengejek Arthur Xiao terlalu kaku. Pernyataan semacam ini terdengar sangat formal, seolah-olah keduanya merupakan orang asing. Audrey Han melihat kembali ke arah Arthur Xiao, tetapi Golden Ye memegangi pinggangnya, dan berkata dengan dingin, "Konsentrasi, jangan jatuh." Setelah mendengar itu, Audrey Han kembali sadar, dia melirik Golden Ye dan mengeluh dengan suara kecil. "Sebelumnya aku ingin memberitahu kakakku tentang Gita, tetapi kamu menyuruhku untuk tidak mencampuri urusan orang lain, mengatakan bahwa itu dapat menghilangkan waktu kebersamaan kita. Apa yang terjadi sekarang? Kamu tidak membiarkan aku campur tangan. Sebaliknya, kamu malah membantu Arthur Xiao. Berkepribadian ganda ya." Setelah melewati tangga terakhir, keduanya resmi naik ke lantai 2. Tangan Golden Ye di pinggangnya sedikit mengendur, dan sepertinya dia tidak terlalu khawatir lagi. Tapi sekarang dia mengangkat matanya dan meliriknya dengan tenang, dan berbisik, "Siapa bilang aku membawa Arthur Xiao kemari? Kenapa bukan kamu yang membawanya? Jika dia meminta kepada kamu, apakah kamu dapat menolak?" Audrey Han. Dan di lantai bawah, suasananya sangat canggung. Mendengarkan bahasa formal pihak lain, Gita hanya bisa menerima hadiah itu, dan tersenyum formal, "Terima kasih, aku akan menyukainya." Percakapan antara keduanya tidak membuat pasangan Zhou curiga dan ayah Zhou juga mengenal Arthur Xiao dan tahu bahwa dia adalah tangan kanan Tuan Muda Ye, dia selalu mengikuti Tuan Muda Ye berpergian. Jadi hari ini Tuan Muda Ye datang ke toko putrinya. Arthur Xiao sebagai asistennya, juga mengikutinya datang kemari. Itu sangat wajar untuk membawakannya hadiah karena datang berkunjung, jadi ayah Zhou tidak terlalu memikirkannya. Setelah hadiah diberikan, ayah Zhou segera mempersilahkan Arthur Xiao untuk duduk. Arthur Xiao merasa tidak tenang dan sedikit terbatas saat menghadapi orang tua Gita. "Asisten Xiao, apakah Cheo Ye marah jika Cheo Ye cilik bekerja di sini?" Begitu Arthur Xiao duduk, ayah Zhou merendahkan suaranya dan bertanya dengan hati-hati. Tidak ada pilihan lain, dia benar-benar tidak bisa menebak emosi Cheo Ye, dan kami juga tidak berani bertanya, tetapi beda halnya dengan asisten Xiao, dia jauh lebih mudah berbicara. Benar saja, setelah Arthur Xiao mendengarkan pertanyaannya, dia menjelaskan kepadanya dengan serius dan sungguh-sungguh. "Manajer Zhou, jangan khawatir, Glenn telah bersama Gita selama bertahun-tahun, dan hubungan mereka juga sangat baik. Tuan Muda Ye tidak akan marah." "Tuan Muda Ye mana berani marah, Nyonya Muda juga ada di sini." Jangankan marah, tadi saat dia hanya mengatakan satu kalimat, dia langsung ditahan oleh Nyonya Muda, lalu dia mencoba untuk menjelaskannya, di mana ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya Arthur Xiao melihatnya. Setelah mendengarkan, ayah Zhou mengangguk dengan tenang lalu tersenyum dan berkata, "Baguslah kalau begitu, aku takut menyinggung Cheo Ye. Kalian ngobrol saja, aku masuk dulu."
Gita melihat Arthur Xiao dan ayahnya mengobrol dengan baik, jadi dia tidak berdiri di sana lagi, dan langsung masuk ke dalam, dan Han Luo mengikutinya. Gita, ibu akan membantumu. Arthur Xiao menatap sosok Gita, menjadi linglung sejenak. Dia seharusnya tidak datang. Setelah dia mengatakan kata-kata itu, dia seharusnya menjauh darinya setidaknya untuk sementara waktu, tapi setelah mendengar namanya, Arthur Xiao tetap tidak dapat mengendalikan dirinya, kemudian membeli hadiah dan datang memberinya. Dia tidak tahu apa yang telah dia lakukan, dia tidak tahu apakah dia melakukannya dengan benar. Tapi Arthur Xiao tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu, kalau tidak, tidak akan ada harapan lagi. Ketika ayah Zhou mengangkat kepalanya, dia menyadari Arthur Xiao sedang menatap kosong ke suatu tempat. Dia melihat ke belakang dan menemukan bahwa dia ternyata sedang menatap ke arah putrinya pergi. Sebagai orang yang pernah mengalaminya, dia berkedip, merasa seolah-olah dia telah menyadari sesuatu. Kakak Gita. Setelah Gita masuk, dua pelayan yang dia pekerjakan menyambutnya. Lanjutkanlah pekerjaan kalian. Setelah berbicara, dia mulai sibuk sendiri. Han Luo bersandar ke sisinya saat ini dan berbisik, temanmu itu sangat beruntung. Apa? Kalimat yang tiba-tiba ini membuat Gita heran, dan tidak mengerti apa yang ibunya bicarakan. Bu, apa maksudmu? Temanmu itu yang bernama Audrey. Ada apa dengannya? Tidak ada, ibu hanya merasa, dia telah menikah dengan orang yang tepat. Han Luo berdiri di samping Gita dan berkata dengan sungguh-sungguh, biasanya mendengarkan ayahmu mengatakan bahwa Cheo Ye bukanlah orang yang mudah, dan aku melihat pria itu sangat ganteng. Sudah kaya, tampan lagi dan malah didapati temanmu, menurutmu dia beruntung atau tidak? Gita tercengang, ternyata dia sedang mengatakan Audrey. Audrey memang terlihat sangat bahagia sekarang, tetapi dia telah mengalami banyak hal sebelumnya. Gita tahu hampir segalanya tentang dia dan Tuan Muda Ye, dan hal-hal yang dia alami sebelumnya juga sangat pahit. Tapi Gita ini tidak berencana memberitahu Han Luo, dan hanya mengangguk setuju. Yah, dia memang sangat beruntung. Menikahi orang yang tepat sangat penting dalam kehidupan wanita. Pernikahan adalah kehidupan kedua seorang wanita. Jika kamu menikah dengan orang yang buruk, itu sama dengan melompat ke dalam lubang api. Jadi Gita, ibu pikir kelak kamu harus mencari seseorang seperti Cheo Ye, yang bisa mencintai istrinya, dan bersedia melindungimu. Gita tidak menganggap serius kata-kata ini, karena semua orang juga mengetahuinya. Tapi tidak semua orang seberuntung itu. Dia bukan Audrey Han, dan dia tidak dapat menemukan Golden Ye-nya. Dia hanyalah seorang Gita, dan dia malah jatuh cinta dengan orang yang mustahil. Apakah kamu mendengar apa yang ibu katakan kepadamu? Aku mendengarnya. Lalu bagaimana menurutmu? Apa yang bisa aku pikirkan? Bu, dapatkah kamu melihat kelebihan putrimu? Uang tidak ada, paras juga tidak ada. Aku tidak memiliki apa-apa. Setelah mengatakan itu, Gita sepertinya mulai sedih, matanya memerah. Han Luo menatap mata merahnya, dan Gita menyadari bahwa dia kehilangan kendali, dan buru-buru memaksakan dirinya untuk tersenyum. Sudahlah, ibu jangan khawatir tentang urusan pernikahanku, aku akan mengurusnya sendiri. Jika suatu hari, dia benar-benar telah dapat melepaskan Audrey Han, dia akan mencoba untuk menyukai orang lain. Bersambung.